Bismillahirrahmanirrahim. Ya, latifatun. Ya, lanjut sedikit surat Al-Ikhlas, karena di sini ada faedah yang dari Syekh, ya, faedah yang amat sangat luar biasa. Ya, ini keistimewaan beliau menyebutkan adalah latifatun, keistimewaan, ya. Latifatun hadhihi suratul karimatu muallafatan min arba'i ayatin. Ya, keistimewaan surat ini yang mulia ini, ya, muallafatan min arba'i ayatin, ada 4 ayat, ya, ada 4, terdiri dari 4 ayat. Waqad ja'at fi ghayatil ijazi wal i'jaz, ya, sungguh telah datang fi ghayatil ijazi wal i'jaz, sungguh telah datang ringkasan yang amat sangat padat, wal ijaz wal i'jaz. Ijaz itu mukjizat yang amat sangat luar biasa, ya. Sungguh telah datang, ya, al ijaz wal i'jaz, ya, ringkasan yang amat sangat padat dan mukjizat yang amat sangat luar biasa. Wa awdahat sifatul jalali wal kamal, dan ayat tersebut menjelaskan terkait tentang menjelaskan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nazahatillaha jalla wa ala an sifatil ajzi wan naqsi, ya, dan mensucikan Allah, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dari sifat-sifat kekurangan, ya. Ajaz, kekurangan, sama dengan naqsi itu kekurangan juga. Faqad athbatatil ayatu al-ula al-wahdaniyata. Ya, sungguh ayat tersebut yang pertama menetapkan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini wahdaniyata, ya. Wa nafatil ta'addud, ya, dan meniadakan bilangan, ya. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Allah ahad yang maha esa. Wa athbatat tsaniyatu kamalahu ta'ala, sedangkan ayat yang kedua itu menetapkan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua itu menetapkan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa nafati an-naqs wal ajaz, menafikan kekurangan, ya, menafikan kekurangannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Perkataan Allah, Allahus Samad, Allah itu hanyalah Allah, tempat kita bergantung. Wa asbatat tsalitsatu azaliyata wa baqa'ahu wa nafatil dzurriyyah wat tanasul. Dan ayat yang ketiga ini menetapkan bahwasanya Allah itu yang maha terdahulu dan maha kekal, dan menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keturunan. Tanasul, keturunan. Lam yalid wa lam yulad, perkataan Allah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa asbatatir rabi'atu azmatahu wa jalalahu, ya, ayat yang keempat, ya, menetapkan keagungan Allah, uzmah, ya, menetapkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, wa jalalahu, dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat. Wa nafatil andad wal addad, dan dan menafikan adanya tandingan, dan lawan, ya. Tidak ada tandingan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lawan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ya, perkataan Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Fasuratu itsbatun li sifatil jalali wal kamal, maka surat ini menetapkan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kesempurnaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzih li rabbi
bi asma suwaril tanzihi anin naqais. Dan ya, wa tanzihu li rabbi bi asma suwari tanzihi anil naqais, dan mensucikan dari segala kekurangan dengan cara yang paling sempurna, ya, dengan cara yang paling sempurna. Nah, ini latifah, ya, latifah hadhihi surah al-karimah muallafatan min arba'i ayatin. Ini terkait tentang keistimewaan di surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian ada faidah yang disampaikan oleh Syekh, ya, faidah. Apa faidahnya? Luar biasa sekali. Ya, faidatun ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah, ada satu faidah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, faka'annama qara'a bi thuluthil Qur'an, maka seolah-olah dia itu telah membaca sepertiga daripada Al-Qur'an. Orang yang membaca qul huwallahu ahad satu kali, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Qur'an. Kalau dia baca 3 kali, maka seolah-olah dia telah menghatamkan Al-Quran. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Jadi membaca surah Al-Ikhlas, ayatnya pendek, suratnya pendek, tetapi memiliki keagungan yang sangat luar biasa sekali. Qala al-ulama'u, telah berkata ulama, wa dzalika lima tadammanathu minal ma'ani wal ulumi wal ma'arif. Dan ulama berkata, yang demikian itu disebabkan kandungan-kandungan, ya, disebutkan kandungan-kandungan daripada makna-makna pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu, ya, saking dalamnya, ya. Fa inna ulumul Quran thalathun, ya, sesungguhnya ilmu Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah tauhid wa ahkam, ya, tauhid wa ahkam wa qasas, ya. Yang pertama adalah tauhid, kemudian, ya, pengesahannya Allah, kemudian hukum-hukum, ya, hukum halal haram, wal qasas wa qasas, dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu cuma terkait yang 3 ini. Ya sayang, sebentar. Waqad istamalat hadhihi surah ala tauhid, ya, sungguh surat ini mencakup terhadap keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Fahiya, maka dia salatul Quran bihadzal i'tibar. Fahadha, dan fahiya sulusul Quran, maka dia adalah sepertiga daripada, kalau di kitabnya sulusu, ya, kalau ini salas. Fahiya sulusul Quran, ya, maka dia itu adalah sepertiga daripada Al-Quran. Bihadzal i'tibar, ya, dari i'tibar, ya, dianggap dari sepertiga daripada Al-Quran. Wakila, dan dikatakan, inna dzalika fi tsawabi ay liman qara'aha minal ajri mislu ajrin man qara'a sulusal Quran. Sulusa, ya, sebagai maf'ul, ya, menurut saya ini sebagai maf'ul daripada qara'a, ya. Wallahu alam. Jadi sesungguhnya yang demikian itu terdapat di dalamnya ada pahala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah liman qara'a, bagi orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu, minal ajri, berupa pahala, mislu, ya, ajrin, serupa pahala bagi orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Jadi orang yang membaca hatam 1 kali, berarti dia seperti membaca sepertiga Al-Quran. Wallahu a'lam.